Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, bersama para malaikat. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup, bahwa sungguh kepekatan hadirat-Mu Tuhan menjamah tiap kami Bapa. Kami minta Tuhan, berikan kepada kami tiap-tiap kami yang duduk di tempat ini pengertian-pengertian dalam setiap perkataan-perkataan Roh-Mu Tuhan. Dan Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, mari Engkau menguraikan segala sesuatu, menyingkapkan segala sesuatu, membukakan segala sesuatu, sehingga tiap-tiap kami menerima pesan Roh itu pagi ini Bapa. Jangan ada satupun di antara kami yang tidak dapat menangkap karena selubung yang ada. Tetapi pagi ini, mari Tuhan, setiap selubung-selubung yang ada itu gugur di dalam nama Yesus. Dan berikan kepada kami Tuhan hati, telinga seorang murid yang mendengarkan setiap perkataan-perkataan Roh-Mu. Dan berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Beberapa hari yang lalu, seperti biasanya pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah. Dan setelah itu kebetulan bulan ini anak saya yang pertama dia sekolah pagi, sementara anak saya yang kedua dia sekolah siang jam 10 masuknya. Nah saudara, setelah pulang dari mengantar anak yang pertama, saya kembali ke rumah dan saya masuk ke kamar anak saya yang sedang tidur. Anak kedua yang sedang tidur, saya berbaring di sampingnya. Dan ketika saya baring, saya memejamkan mata. Saat itu saya matikan lampu yang ada di kamar. Saya buka horden saudara, masih remang-remang. Saya baring di samping anak saya yang kedua ini. Saya pejamkan mata. Tidak beberapa lama saudara, saya mendapatkan satu penglihatan. Dalam keadaan mata yang terpejam saudara, saya melihat seperti saya melihat dengan mata yang terbuka saudara. Saya melihat ada sesuatu sepertinya bulat tapi tidak bulat saudara. Itu terang dan itu masuk seperti masuk dalam 3 dimensi atau 4 dimensi. Saudara pernah ya kita nonton 3 dimensi atau 4 dimensi, itu sepertinya kalau ada kereta yang sedang turun kayaknya kita juga ikut turun. Ya, kalau ada balok yang menuju ke kita seakan-akan itu mau menabrak kita. Pernah ya? Nah saudara, saya melihat penglihatan ini saudara, itu seperti sinar yang sangat terang berwarna putih penyala itu datang kepada saya. Saya bisa melihat seperti dengan mata terbuka. Saya lihat penglihatan itu sekali saudara. Saya terdiam tapi saya tidak bisa buka mata saya. Setelah itu datang lagi penglihatan yang kedua sama saudara. Sinar yang sangat terang berwarna putih yang belum pernah saya lihat. Itu datang kembali kepada saya. Dan setelah penglihatan kedua itu berlalu, saya lihat pada penglihatan yang ketiga, saya melihat sepertinya dalam satu mobil, ada di dalam satu mobil, saya melihat dengan mata saya sepertinya mata saya sedang melihat ke arah ujung belakang mobil. Dan sepertinya ada satu gerakan yang sangat cepat dari kursi belakang mobil itu bergerak sampai ke depan saudara. Sementara saya melihat ada 2 orang yang duduk di mobil itu. Jadi saya melihat penglihatan itu dengan mata saya dari arah belakang kursi bergerak dengan sangat cepat sampai ke depan saudara. Waktu 3 penglihatan itu saya lihat, masih dengan mata terpejam, di hati saya setiap kali penglihatan pertama itu datang saudara, saya deg-degannya luar biasa, seperti itu mau menabrak saya saudara. Deg-deg. Penglihatan pertama lewat, penglihatan kedua datang lagi, saya deg-deg lagi saudara, deg-degan lagi, sampai penglihatan ketiga. Waktu penglihatan ketiga itu dia bergerak ke depan saudara, itu seperti jantung saya mau copot, seperti saya yang sedang ke depan. Tapi saya tidak bisa membuka mata saya. Dan ketika itu terjadi, saya hanya berkata-kata di hati saya, sungguh penglihatan yang sangat dahsyat.
sepertinya saya melihat sesuatu yang sangat nyata. Saya sering mendapat penglihatan, tapi saya tidak pernah mendapat penglihatan yang seperti ini. Begitu jelas, begitu dekat, dan sepertinya akan menabrak saya. Setelah itu saya ngobrol kepada Pak Johan, saya ceritakan penglihatan ini. Saya bilang, saya tidak ngerti apa yang saya lihat. Tuhan tidak membukakan, tapi saya tahu sungguh penglihatan yang sangat dahsyat. Setiap kali penglihatan itu muncul, jantung saya kayak mau copot, saudara. Tapi saya tidak bisa buka mata. Dan saya tahu, saudara, sangat jelas. Saya ceritakan kepada Pak Johan, dan dia katakan, kamu dibawa satu dimensi yang baru. Itu mata malaikat. Seperti itulah kalau malaikat sedang melihat, matanya setajam itu, dia bilang. Saya baru ngerti, saudara. Nah, saudara, ternyata itu tidak berhenti di situ saja. Selang beberapa waktu kemudian, Tuhan membukakan kepada saya firman Tuhan. Dan saya baru ngerti, saudara, 3 penglihatan ini. Yang pertama, saudara, 2 penglihatan tentang sinar itu bicara tentang 2 pribadi yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika 2 pribadi itu ada di dalam hidup kita bersinar seperti penglihatan yang saya lihat. Dan satu lagi penglihatan itu bicara tentang bagaimana kita menjadi naik dan tidak turun. Bagaimana kita menjadi kepala dan bukan ekor. Bagaimana percepatan terjadi di dalam hidup kita. Saya baru ngerti, saudara. Selama ini saya berpikir bahwa orang Kristen, seperti firman Tuhan katakan, kita akan terus naik dan tidak menjadi turun. Kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tapi yang terjadi sebenarnya banyak kita yang menjadi ekor. Banyak kita yang tidak pernah mengalami kenaikan di dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan mesti melewati pengertian dari penglihatan yang ketiga ini. Baru kita bisa menjadi orang Kristen yang menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, yang naik dan tidak menjadi turun. Nah, saudara, hari itu adalah hari yang penuh fenomena di dalam hidup saya. Waktu Tuhan bukakan firman ini, saudara. Setelah Tuhan bukakan firman ini, kami doa pengerja malamnya. Nah, waktu doa pengerja itu, saudara, waktu saya pimpin pujian, saudara, saya merasakan satu suasana roh yang berbeda. Saya tahu Allah sedang mengerjakan sesuatu dan tidak berhenti, saudara. Dan ketika kami sama-sama perjamuan kudus, dan setelah perjamuan kudus, waktu masuk kepada perjamuan untuk anggur, saudara, setiap orang maju sendiri untuk mengambil anggur itu. Tiba-tiba roh Tuhan berkuasa atas saya. Waktu saya berdiri, saya dapat mendengar suara roh dengan begitu jelas. Setiap orang yang berdiri, Tuhan ngomong sesuatu ke saya. Setiap pengerja yang berdiri, Tuhan ngomong sesuatu kepada saya dengan sangat jelas, saudara. Oh, saya tahu, saudara, ada sesuatu yang luar biasa dan ilahi yang Tuhan sedang mau nyatakan hari-hari akhir ini. Amin, saudara. Kita akan melihat 2 penglihatan yang pertama dan 1 penglihatan yang di mobil. Yang pertama kita akan melihat penglihatan yang di mobil ini, saudara. Kita buka dalam Keluaran 31 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, saudaraku, ini adalah peringatan serius yang Tuhan berikan kepada Musa tentang pengudusan hari Sabat. Dikatakan di sini kalau kita baca tadi, saudara, hari Sabat itu harus dikuduskan. Dikatakan bahwa kalau ada orang bangsa Israel yang tidak menguduskan hari Sabat,
maka haruslah dia dihukum mati. Apabila ada orang dari bangsa Israel yang bekerja pada saat hari Sabat, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya dan mereka harus dihukum mati. Begitu seriusnya Tuhan bicara tentang hari Sabat. Nah saudaraku, dikatakan hendaklah hari Sabat ini menjadi perayaan turun-temurun. Dan hendaklah hari Sabat ini dimateraikan atas anak dan cucumu. Kita lihat sampai pada masa kini pun mereka melakukannya, saudara. Saya kagum pada orang Israel. Ketika Tuhan berfirman kepada mereka, mereka perkatakan itu kepada anak cucu sampai keturunan yang ada. Dan hukum itu dijaga dengan demikian ketatnya, saudara. Nah saudaraku, hari Sabat ini menjadi perjanjian kekal antara Allah dengan bangsa Israel. Dan Musa memperkatakan itu kepada bangsa Israel. Tapi saudara, pada waktu masanya Yesus, pada waktu eranya Yesus saudara, hari Sabat menjadi pertentangan. Kalau saudara lihat, pada waktu zaman Yesus, pertentangan terjadi. Padahal pada waktu zamannya Musa dikatakan ini menjadi perjanjian kekal. Harus dilakukan turun-temurun saudara. Pada waktu masa Yesus, yang terjadi adalah pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Israel. Dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Yesus dan murid-muridnya pada waktu hari Sabat, mereka melakukan pekerjaan, saudara. Amin. Mereka memetik gandum, di Matius 12 katakan. Murid-murid Yesus memetik gandum sehingga terjadilah pertentangan dengan bangsa Israel. Dan dikatakan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan apa yang dilakukan? Dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, betul? Dan dia katakan dia menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, saudara. Menimbulkan pertentangan yang hebat di bangsa itu. Nah saudaraku, mengapa perjanjian kekal ini saudara, sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel harus dilakukan turun-temurun menjadi pertentangan pada waktu zamannya Yesus. Nah saudaraku, Tuhan membukakan sesuatu bagi saya. Dan Tuhan katakan, segala sesuatu ada musimnya. Musimnya Tuhan. Nah ini kunci, ini hatinya Tuhan yang mesti kita pegang saudara. Segala sesuatu ada musimnya Tuhan. Bukan hanya dalam hal rohani, dalam hal sekuler juga. Pelajar-pelajar di sekolah, waktu musimnya ulangan, saudara nggak belajar. Saudara pikir, nantilah setelah musim itu lewat, saudara selesai ulangan, saudara dapat nilai jelek, saudara mau kembali ke musim ulangan itu nggak bisa lagi, betul? Nggak bisa lagi saudara. Demikian juga pada waktu musim liburan sekolah. Saudara pengen sekolah, saudara datang ke sekolah, saudara tidak akan ketemu sama teman-teman. Dan saudara tidak akan masuk dalam proses belajar mengajar. Seorang pekerja, seorang karyawan, pada waktu usiamu usia produktif, engkau bekerja dan engkau katakan, ntar deh, santai dulu deh. Waktu usia produktif sudah lewat, saudara mau bekerja, masanya sudah lewat. Amin. Waktu saudara bekerja, saudara dipromosikan, masuk dalam musim promosi Allah bagi hidupmu. Waktu saudara dipromosikan, bosmu datang dan katakan, saya mau naikkan jabatanmu menjadi manajer. Aduh jangan dulu deh pak, jangan dulu pak, saya belum siap pak. Saya nggak bisa mimpin pak. Musim itu lewat, saudara datang kepada bosmu dan katakan, pak sekarang saya siap jadi manajer, naikkan jabatan saya. Nggak bisa saudara. Segala sesuatu ada musimnya. Demikian juga di rumah Tuhan. Segala sesuatu ada musimnya. Kalau hari-hari ini Tuhan bawa kita masuk pada musim KKR, kerjakan dengan benar. Amin saudara. Pada waktu musim itu sudah lewat, kita pengen KKR saudara, enggak jadi, enggak bisa saudara. Pada saat musim KKR sudah lewat, kita bilang, saya mau KKR nih. Kita mulai usaha, kumpulin dana, kumpulin semua-semua. Tidak akan jadi saudara. Pada waktu hari-hari ini, kita masuk pada musim merendahkan diri. Saudara katakan, saya mah ntar aja deh. Saya nggak usah dulu deh puasa. Nanti setelah saya sehat, nggak tahu kenapa nih. Waktu masuk dalam musim puasa ini kok saya sakit-sakitan ya. Suaranya serak, kok flu, badan nggak enak. Nanti aja, waktu saya sudah kuat nih, saya akan puasa. Saudara-saudara melewatkan satu musim saudara. Waktu saudara puasa sendiri, nggak terjadi apa-apa. Karena Tuhan nggak suruh, musimmu sudah lewat. Waktu saudara masuk dalam musim puasa, saudara puasalah. Waktu kita masuk dalam musim menaburlah. Nah saudara ingat waktu kita masih ada di KTC, Tuhan
satu malam berkata bahwa kita harus menabur untuk kita sewa gedung. Saudara masih ingat? Waktu itu orang yang menangkap musimnya Tuhan, mereka menabur saudara. Saudara pasti menikmati sesuatu. Bukan hanya bicara dari masalah materi saudara. Mungkin saudara gak diberkati dalam materi, tapi pengenalanmu akan Tuhan berlipat ganda. Amin saudara. Pengertianmu akan Tuhan, hati Tuhan kau bisa tangkap. Nah saudara, Tuhan katakan, waktu kita masuk dalam masanya Tuhan, musimnya Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam hidupmu. Engkau mengalami kemuliaan Tuhan dan engkau akan bergerak naik saudara. Saya baru ngerti saudara, kenapa orang-orang percaya, orang Kristen gak bisa mengalami yang namanya menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, terus naik dan tidak menjadi turun. Karena mereka tidak bergerak ngikutin musimnya Tuhan. Amin. Waktu musimnya Tuhan bergerak, mereka tetap pada musim yang lalu saudara. Dan mereka tidak mengalami kemuliaan Tuhan, mereka tidak mengalami percepatan, mereka tidak mengalami sesuatu yang dahsyat spektakuler terjadi di dalam hidup mereka. Nah saudaraku, ini yang dialami oleh orang Israel saudara. Waktu mereka tangkap hari Sabat itu harus dikuduskan, mereka lakukan. Sesuatu terjadi di dalam hidup mereka. Mereka berjalan bersama Tuhan 40 tahun. Dikatakan baju mereka tidak ada yang sobek. Mereka berjalan di padang gurun, sepatu mereka tidak ada yang rusak. Tidak ada sakit penyakit di antara mereka. Luar biasa saudara. 40 tahun jalan di padang gurun saudara. Itu panasnya saudara. Nggak ada air, nggak ada yang namanya pohon teduh. Kita aja saudara siang-siang nih jalan saudara. Jalan tanpa ada pohon-pohon saudara yang menedungi kita. Kayaknya kepala mau pecah ya saudara ya. Nah saudara, bangsa Israel 40 tahun dalam perlindungan Tuhan. Tiang awan, tiang api. Amin saudara. Mereka bergerak dalam musimnya Tuhan. Nah tapi saudara, satu hal saudara. Ketika musim itu sudah lalu, masuk masanya Yesus. Mereka tetap pada musim itu. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan orang Israel tidak bisa tangkap itu. Yang mereka pikirkan adalah, Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi sebenarnya, kita bergerak dari satu musim ke musim yang lain. Musim yang baru yang kita masuki ini, menggenapi musim di belakang kita. Kita harus tangkap itu. Waktu engkau bergerak pada satu musim lagi, waktu KKR sudah lewat, musim KKR sudah lewat, kita masuk pada musim yang lain. Bukan berarti kita meniadakan KKR. Menggenapkan KKR itu. Amin saudara. Waktu saudara berpuasa, selesai saudara berpuasa, saudara masuk pada musim yang lain. Bukan saudara meniadakan musim yang kemarin. Merendahkan diri dan berpuasa. Saudara menggenapkannya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar di dalam hidupmu. Ini yang mesti kita tangkap. Nah saudaraku, Tuhan Yesus datang. Dia bukan meniadakan hukum hari Sabat. Tapi hari Sabat digenapi dengan Sabat dengan belas kasih. Nah saudara. Tetapi waktu zamannya Musa, Sabat yang dilakukan Sabat dengan hukum. Nah saudara, kalau kita masuk dalam satu musim, dan setelah itu kita masuk dalam musim yang baru, kita tidak bergerak, itu artinya hukum itu saudara, saudara taruh di hatimu, taruh di pikiranmu, hukum itu jadi hukum yang mematikan. Saya baru mengerti waktu Tuhan katakan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-6b. Hukum itu mematikan, tapi roh menghidupkan. Saya tidak pernah ngerti waktu saya baca. Tapi waktu siang itu, Tuhan bukakan kepada saya. Yang dimaksud dengan hukum yang mematikan, waktu engkau dapat sesuatu dari Tuhan. Dan engkau lakukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Waktu Tuhan bergerak pada musim yang lain, engkau tetap tinggal di musim yang ada itu saudara. Apa yang menjadi pernyataan roh di dalam hidupmu, engkau jadikan itu hukum dan itu mematikan. Amin saudara. Padahal Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tapi engkau jadikan sesuatu yang engkau telah terima ini, engkau gak mau bergerak kepada sesuatu yang baru itu, engkau tetap pakai yang lama ini, engkau taruh itu di dalam hatimu. Itu menjadi hukum yang mematikan. Gereja Tuhan banyak terjebak kepada hukum yang mematikan. Kalau saudara lihat, satu gereja memulai sesuatu, fenomena terjadi. Mereka lakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan roh, terjadi ledakan di gereja itu saudara, luar biasa. Semua orang, mata semua gereja tertuju kepada gereja itu saudara. Luar biasa dipakai. Tapi waktu Tuhan membawa gereja ini pada musim yang baru, mereka tidak mau. Dan mereka nggak tanggap. Mereka tetap pakai cara yang itu.
Itu jadi hukum yang mematikan, jadi doktrin yang mematikan. Amin saudara, jadi hukum yang mematikan. Oleh karena itu kita suka bilang ya saudara ya, aduh kok gereja itu kayaknya fenomena Allah sudah lewat tuh. Udah selesai Tuhan bekerja. Sebenarnya Tuhan tidak pernah selesai mengerjakannya saudara. Tapi manusianya yang tidak pernah tangkap musim Tuhan yang baru. Saya ingat saat lawatan Allah pada zaman karismatik saudara. Gereja karismatik lama memulai satu ledakan yang luar biasa. Api Roh Kudus saudara. Terjadi ledakan di setiap tempat saudara. Itu luar biasa. Tapi setelah itu mereka tidak bergerak pada musim yang baru. Akhirnya tinggallah jadi gereja karismatik lama namanya saudara. Tidak mengalami sesuatu. Kita, baik itu gereja, baik itu hamba Tuhan, baik itu orang percaya, baik itu kita di keluarga, pelajar siapapun, engkau mesti tangkap musim Tuhan. Kalau tidak, apa yang engkau terima itu jadi hukum yang mematikan. Tapi ketika engkau bergerak pada sesuatu yang baru, engkau mendengar suara roh. Roh itu yang menghidupkan. Amin saudara. Itu yang membuat orang percaya menjadi naik dan tidak pernah turun. Waktu dia mendengarkan perkataan roh. Waktu dia mendengarkan perkataan roh. Roh itu yang menghidupkan. Jadi firman Tuhan yang berkata hukum yang mematikan dan roh yang menghidupkan adalah pengertiannya adalah hal ini saudara. Waktu kita bergerak dalam musimnya Allah. Kita bergerak. Roh itu menghidupkan. Sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Kemuliaan Allah terjadi dalam hidupmu. Demikian juga worship leader. Waktu engkau menyanyi, waktu engkau pimpin pujian, waduh dahsyat banget nih hari. Luar biasa. Hadirat Tuhannya kerasa banget, kental banget. Dan engkau mulai pakai metode itu menjadi metode di dalam hidupmu. Beberapa waktu kemudian dipilih lagi. Tugas lagi jadi WL. Engkau pakai itu jadi metode, itu jadi hukum yang mematikan. Engkau tidak mendengar lagi suara rohnya. Engkau pakai itu dan engkau akan bingung. Kenapa ya? Waktu dulu saya pakai itu dahsyat banget loh. Kok sekarang kering banget loh? Karena apa saudara? Hukum itu mematikan. Tuhan mau kita masuk pada musim yang baru. Musimnya Tuhan. Bergerak dalam sesuatu yang baru. Tapi kita tetap mau di situ. Demikian juga bagikan firman. Saya pernah ngalamin saudara. Saya bagiin firman. Waduh dahsyat banget saudara. Saya berasa hadiratnya luar biasa semua di jamaah Tuhan. Saya bawa lagi firman di tempat yang lain dan saya pikir ya udahlah pakai ini aja dahsyat kok di sini luar biasa kok pembukaannya. Saya bawakan saudara. Waktu saya bawakan itu saudara, saya bingung sendiri. Orang pada ngantuk, orang ngobrol sendiri. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak mau kita tetap di situ. Dia mau kita bergerak dan manusia kita tetap mau di situ. Jadi saudara, bergerak dengan musimnya Tuhan. Waktu kita bergerak dengan musimnya Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Kenapa orang Kristen tidak pernah mengalami percepatan di dalam hidupnya? Karena berhenti pada satu titik dan menjadikan pernyataan Tuhan, pesan Tuhan, semuanya menjadi hukum di dalam hidupnya. Dan tidak mau bergerak kepada pergerakan Tuhan yang lain. Sehingga hukum itu mematikan engkau. Dan engkau tidak pernah melihat roh Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Bagaimana kita bisa mendengar suara roh saudara? Bagaimana kita bisa tetap ada di dalam musim? Ini gak gampang loh saudara. Engkau tetap konsisten pada musimnya Tuhan. Tuhan bergerak ke kanan, kita lari ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Bagaimana kita bisa mendengar tetap suara Tuhan? Jalan satu-satunya hanyalah waktu kita bergaul dengan dia. Waktu kita mengenal dia dan mengalami dia. Baca firman saudara. Ada satu orang ibu berkata, dia katakan kepada saya, dulu ketika dia baca firman ini tiba-tiba muncul jadi rema di dalam hidup dia. Tiba-tiba muncul. Tapi hari-hari ini sudah ada satu pergerakan baru. Bukan hanya firman yang jadi rema. Ketika dia sedang berjalan, ketika dia bergerak tiba-tiba perkataan roh bisa muncul. Bukan hanya dari sini. Itu namanya engkau mengalami sesuatu yang naik saudara. Kalau dulu dia bilang dia mesti baca firman. Dia baru dapat rema. Tapi hari-hari ini di dalam dia bergerak. Tiba-tiba perkataan roh bisa muncul dengan begitu kuatnya. Untuk mendengar suara roh, itu engkau perlu mengenal dia dan mengalami dia di dalam hidupmu. Baca firman saudara. Anak-anak muda, kalau engkau bisa melihat Tuhanmu dahsyat melakukan sesuatu di dalam hidupmu, engkau mesti masuk terus dalam musim Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Masuk di dalam musimnya Tuhan. Kalau kita masuk dalam musimnya Tuhan, kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun.
Jadi tidak semua firman Tuhan itu diklaim. Ya kita orang percaya nih, kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti naik. Nggak bakalan jadi turun. Nggak taunya kok hidupmu begitu-begitu saja. Engkau tidak pernah mengalami sesuatu terobosan dalam hidupmu. Karena engkau tetap tinggal pada musimnya yang kita mau. Kita tidak mau bergerak dalam musim yang Tuhan mau. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Dua penglihatan saya yang kedua tentang sinar itu saudara. Kita lihat di dalam Keluaran 32. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20 ini agak panjang saudara. Saudara simak baik-baik. Perikopnya tentang anak lembu emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan atas umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dan dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Lolo yang tertulis pada kedua sisinya, tertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditungkik pada lolo itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang yang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas api dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ayat yang ke-26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Amin. Nah saudara, ini bicara tentang bagaimana ketika Musa naik ke gunung Tuhan, dia naik ke gunung Sinai, dan orang-orang Israel menanti-nantikan Musa, dan mereka melihat kok Musa tidak turun-turun. Apa yang terjadi dengan Musa? Kalau Musa tidak turun-turun, kita harus bikin Allah yang baru. Dan ternyata saudara, bangsa Israel tidak pernah mengenal Allah yang mereka sembah. Bangsa Israel tidak pernah mengenal Allah yang melakukan perkara-perkara perbuatan besar di dalam hidup mereka. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah Allahnya Musa. Oleh karena itu, ketika Musa tidak turun-turun dari gunung itu, mereka katakan, Musa tidak turun-turun, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ayo, kita bikin lagi, bikin Allah yang baru. Karena mereka punya paradigma Allah yang mereka sembah adalah Allahnya Musa. Nah saudaraku, karena
ketidakadanya pengenalan inilah umat Tuhan jadi binasa. Amin saudara. Itu juga yang terjadi pada masa kini. Kalau kita tidak pernah mengenal Allah kita, maka hidup kita akan binasa. Dan mereka mulai bikin lembu emas. Mereka mulai bikin patung saudara. Patung untuk disembah saudara. Nah saudaraku, Tuhan katakan, penglihatan saya yang pertama tentang sinar yang sangat terang, itu bicara tentang Musa. Musa adalah pemimpin yang luar biasa. Perikop ini bicara tentang kepemimpinan Musa. Perikop ini bukan bicara tentang Musa sebagai orang Israel, tapi Musa sebagai pemimpin. Nah saudaraku, saudara tahu satu hal yang Tuhan ngomong. Setiap pemimpin-pemimpin, baik itu engkau pemimpin di dalam keluargamu seorang suami, engkau pemimpin di BK sebagai ketua BK, engkau pemimpin di satu departemen, engkau pemimpin di gereja Tuhan, engkau mesti punya hati dan karakter seperti Musa. Kalau engkau punya seperti ini saudara, sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam hidupmu. Seorang kepala keluarga, engkau mesti punya karakter seperti Musa ini. Saudara lihat pada ayat yang ke-20 dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ketika orang Israel melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama dia lakukan, dia ngomong dulu ke Musa. Amin saudara. Dia bilang, lihat nih, umatmu, dia bukan bilang loh. Dia bukan katakan kepada Musa, lihat tuh orang Israel, lihat tuh bangsaku, bukan loh. Dia katakan bangsamu. Dia katakan kepada Musa, karena Musa adalah pemimpin. Nah saudara, pemimpin ini berat sekali tanggungannya saudara. Makanya kalau keluargamu berantakan, anakmu berantakan, istrimu kacau hidupnya, di hadapan Tuhan engkau yang salah. Ngerti bapak-bapak? Jadi jangan bilang ini loh seperti Adam dan Hawa. Ini nih Hawa yang kau tempatkan di sisiku, dia yang gak benar. Gak bisa saudara. Karena di sini dikatakan, lihat, Allah katakan, bangsamu, dikatakan, turunlah sebab bangsamu sudah rusak lakunya. Itu pertanggungjawaban yang diberikan kepada seorang pemimpin saudara. Kalau BK-mu tidak berkembang, kalau BK-mu banyak masalah, Tuhan akan turun bukan kepada anggota BK. Dia akan bicara kepada pemimpin. Nah saudara, kalau di gereja Tuhan terjadi kekacauan yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan akan ngomong ke siapa? Ke worship leader? Enggak saudara. Ke usher? Oh apalagi? Ke guru sekolah minggu? Enggak saudara. Dia akan berperkara dengan pemimpin. Oleh karena itu saudara, pemimpin harus bisa menangkap ini. Dia katakan, lihatlah bangsamu sudah rusak lakunya. Bapak-bapak, kepala keluarga, ketua BK, engkau yang pegang koordinator kebaktian, engkau yang pegang satu departemen, pemimpin gereja Tuhan. Engkau harus berdiri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menyampaikan keluh kesahnya kepadamu. Amin. Bisa aja kok, saya udah lama nih saya gak pernah dengar Tuhan ngomong apa-apa. Karena engkau tidak bisa menangkap suara rohnya. Nah saudara, apa yang dilakukan Musa? Kenapa sampai dikatakan pada ayat yang ke-20, maka menyesallah Allah atas apa yang dirancangkannya terhadap bangsa itu. Musa saudara, orang yang dapat melembutkan hati Tuhan. Itu yang kita mesti punya saudara. Engkau mesti punya sesuatu yang bisa melembutkan hati Tuhan. Tuhan tuh murkanya tuh, murka banget loh saudara. Dia mau habiskan satu bangsa. Tapi Musa tahu bagaimana cara melembutkan hati Tuhan. Kenapa dia bisa melembutkan hati Tuhan? Dia bisa tahu cara melembutkan hati Tuhan. Karena dia kenal kepada Tuhannya. Amin saudara. Kalau dia tidak kenal kepada Tuhannya, dia tidak akan bisa melembutkan hati Tuhan. Untuk dapat melembutkan hati Tuhan, kita mesti tahu. Kita mesti kenal dengan Tuhan kita. Nah saudaraku, di dalam murkanya Tuhan, Tuhan bisa menjadi menyesal saudara. Saya ingat satu waktu saudara. Tiba-tiba waktu Tuhan memberikan pengertian ini, dia kasih saya pengertian kepada satu yang baru saudara. Waktu itu, di dalam satu ibadah kita saudara. Ada satu kejadian yang tidak harusnya terjadi. Dan kejadian itu membuat gembala kita begitu marahnya saudara. Sangat marah. Saya tahu dia marah ini saudara. Ini saya tahu dia bukan dia yang marah loh saudara. Ini sepertinya
Tuhan tuh sedang murka. Ini saya tahu ini kemarahan di dalam roh. Saya duduk di sebelah dia. Itu baru mau mulai kebaktian saudara. Saya duduk di samping dia. Saya bisa rasakan satu kemarahan yang sangat besar saudara. Saya rasakan dia duduk di samping saya. Saya merasakan di samping saya ini panas banget saudara. Saya bersyafaat, saya berdoa saudara. Saya bahasa roh dalam hati. Karena saya tahu kalau kemarahan ini tidak diredakan, ini kebaktian bisa jadi kacau. Kalau kemarahan ini tidak diredakan saudara, saya tahu saudara, sesuatu yang tidak mengenakan akan terjadi. Saya duduk di situ, saya bahasa roh terus. Saya bilang, Tuhan, beri saya hati untuk dapat melembutkan hatinya. Saya tahu saudara, kalau saya salah bicara saudara, akan tambah fatal. Kalau saya salah bicara saudara, ini akan meledak saudara. Saya duduk, saya doa. Tiba-tiba, hikmat Tuhan turun. Saya pegang, saya elus belakangnya, saya ngomong. Dan perkataan itu, saya tahu itu bukan perkataan saya, itu perkataan Tuhan. Dan waktu saya bicara itu, saya merasakan amarah itu mulai reda. Saya hanya minta satu, Tuhan, jangan terjadi sesuatu ketika gembala kita bertindak, sesuatu yang tidak enak pasti akan terjadi. Saya ngomong. Nah saudaraku, Tuhan katakan kepada saya, itu melembutkan hati. Seperti itulah Musa melembutkan hati Tuhan. Kenapa Musa bisa melembutkan hati Tuhan? Yang pertama saudara, dia kenal kepada Tuhannya. Dan yang kedua, Tuhan tahu Musa. Tuhan tahu saudara bahwa Musa punya hati yang murni saudara. Kalau Musa tidak punya hati yang murni, Tuhan tidak akan bisa dilembutkan hatinya. Saudara bisa tangkap itu? Kita mesti punya hati yang murni waktu kita datang kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak murni saudara, punya banyak trik, punya banyak keinginan, punya banyak maksud saudara, kita tidak pernah akan bisa melembutkan hati Tuhan. Jadi kita mesti punya hati yang murni. Musa punya hati yang murni saudara. Kenapa saya bisa bilang dia punya hati yang murni? Mazmur 24 ayat yang keempat katakan, siapa yang dapat naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Musa ini naik turun ke gunungnya Tuhan loh saudara. Naik turun ke gunungnya Tuhan, ke gunung Sinai. Nah saudaraku, waktu dia naik ke gunung Tuhan, dia naik sendiri. Orang Israel, mereka ngalamin dahsyatnya pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Seperti kita di Shipkit kan, waktu lagi pertemuan nih, hampir semua ngalamin Tuhan. Ada yang dapat penglihatan Tuhan hadir, ada yang dapat penglihatan bisa lihat ini itu. Ada yang bisa cium aromanya Tuhan. Tapi tidak semua bisa naik ke gunung Tuhan saudara. Untuk engkau dapat penglihatan, untuk kita dapat ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, itu kasih karunia saudara. Tapi untuk naik ke gunung Tuhan, tidak semua orang yang bersih tangan dan murni hatinya, itu yang bisa naik. Makanya saudara, waktu Musa akan naik ke gunung Tuhan, Tuhan menampakkan diri dan suaranya dengan awan yang sangat gelap, awan yang sangat tebal, dan dengan guru yang besar. Orang Israel ketakutan. Mereka takut dan mereka berkata, biar Musa aja deh yang bertemu Tuhan. Kami tidak usah, kami tunggu aja di sini, di bawah ini. Biar engkau saja. Kenapa saudara? Ketakutan akan Tuhan. Tidak sembarang orang bisa naik ke gunung Tuhan saudara. Mereka hanya mengalami, melihat, dan bersama-sama ikut di dalam kegerakan Allah yang besar. Tapi tidak semua yang bertemu muka dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan, tidak bisa lembutkan hati Tuhan saudara. Ini kuncinya. Harus murni hatinya. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya bisa naik. Dan yang ketiga, kenapa dia bisa lembutkan hati Tuhan saudara? Musa tidak pernah kompromi atas dosa. Kenapa tidak bisa kompromi? Dia tidak pernah kompromi atas dosa. Waktu Tuhan bilang, lihat bangsamu itu sudah rusak lakunya. Mereka bikin sesuatu untuk menyembah, untuk disembah. Dan Musa katakan, Tuhan, jangan lenyapkan bangsa ini. Tolong Tuhan. Apa kata orang Mesir? Engkau telah melakukan perbuatan besar untuk supaya mereka bisa keluar. Dan jangan lenyapkan mereka. Dia melembutkan hati Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan percaya kepada Musa. Bukan berarti Tuhan menyesal, berarti beres loh saudara. Sebenarnya perkataan ini ketika Tuhan menyesal, Tuhan meletakkan estafet kepemimpinan itu kepada Musa untuk menyelesaikannya. Saya tangkap? Bukan berarti setelah selesai sudah. Musa juga beres. Dia meletakkan itu kepada Musa untuk menyelesaikannya.
Karena itu Tuhan katakan kepada saya waktu saya siapkan, waktu Tuhan ngomong ini. Oleh karena itu kenapa dalam banyak hal gembalamu berlaku keras kepada engkau. Aku meletakkan estafet itu ke dalam tangan dia. Karena aku tahu dia bisa dipercaya. Nah saudara, waktu engkau ditegur, waktu engkau dibentuk, engkau tidak bisa terima. Sesungguhnya engkau tidak bisa terima teguran dari Tuhan, saudara. Enggak gampang loh saudara. Karena setiap kali kalau Tuhan udah mulai sesuatu ngomong yang keras, atau Tuhan bukakan sesuatu, bentangkan di hadapan kami tentang hidup saudara. Kami bukannya bersuka cita. Malam itu menjadi malam yang menyedihkan sampai tidak bisa tidur. Susah hati ini saudara. Waktu kami bangun itu kayaknya penuh dengan beban. Sampai penuh dengan pergumulan, penuh dengan susah saudara. Nah saudara, itu hatinya Tuhan saudara. Dan Musa ketika dia tahu Tuhan sudah menyesal atas apa yang dia rancangkan, itu tidak berhenti dan tidak Musa turun selesai. Tuhan memberikan tongkat kepemimpinan itu kepada Musa untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan tahu Musa tidak akan kompromi. Musa tahu dia dapat dipercaya oleh Tuhan. Di dalam tangan Musa, Tuhan tahu dia akan mengerjakannya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia turun, yang murka itu siapa? Musa loh. Musa itu marahnya tuh lebih dari Tuhan. Betul saudara? Waktu dia lihat, dikatakan pada ayat itu dia marah sekali. Dan dia katakan kepada bangsa Israel, kumpulkan semua emas-emas itu. Patung itu bakar menjadi cairan dan disuruh apa saudara? Minum saudara. Dan diperhadapkan pada saat itu. Siapa yang mau menyembah kepada Tuhan? Berdiri orang-orang Lewi yang terpilih saudara. Nah saudaraku, kalau Tuhan tahu hidupmu, engkau mengenal dia, hatimu murni, dan engkau tidak pernah kompromi kepada dosa, maka engkau bisa melembutkan hati Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak bisa kita bilang, oh saya mau lembutkan hati Tuhan. Kita mesti lewatin tahap ini. Musa, pemimpin yang luar biasa. Oleh karena itu, Tuhan katakan dia seperti cahaya yang sangat berkilau saudara. Cahaya yang sangat terang saudara. Kalau orang bisa lembutkan hatinya Tuhan, abu-abu bisa jadi berganti warna. Hitam bisa jadi putih saudara. Itu dahsyat loh saudara. Ya saudara, kalau kita bisa lembutkan hati Tuhan, itu dahsyat banget saudara. Tapi kita mesti punya dasar yang Tuhan bisa percaya di dalam hidup kita. Kita mengenal dia, hati kita murni, dan kita tidak kompromi terhadap dosa. Amin saudara. Sinar terang yang saya lihat yang ketiga adalah Yosua saudara. Kalau saudara baca pada ayat yang ke-17, dikatakan, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Loh saudara, kenapa nih Yosua bisa ngomong gini ke Musa? Yosua, waktu saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-24, waktu Musa naik ke gunung Sinai, waktu Tuhan suruh Musa naik ke gunung Sinai, dia mengajak abdinya Yosua. Yosua menunggu di bawah kaki gunung itu. Nah saudaraku, tokoh yang ketiga adalah Yosua. Yosua adalah abdinya Musa. Yosua adalah orang yang mendapat perkenanan Allah di dalam hidupnya. Yang pertama, kita bicara tentang musimnya Tuhan, itu bicara tentang sesuatu yang besar. Untuk bangsa, untuk gereja, untuk keluargamu. Yang kedua, kita bicara tentang Musa, kita bicara tentang pemimpin. Skup yang lebih kecil, pemimpin saudara. Yang ketiga, kita bicara tentang Yosua, kita bicara tentang skup yang lebih kecil lagi, pribadi kita saudara. Yosua, dia mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Justru kenapa dia mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya saudara? Karena Tuhan melihat dia mempunyai hati yang murni dan motivasi hati yang benar. Untuk engkau mendapat perkenanan Allah di dalam hidupmu, pribadi, engkau mesti punya hati yang murni dan motivasi yang benar saudara. Saudara pikirkan gak, kenapa sih Musa nggak ngajak anaknya Harun tuh naik ke atas? Itu kan keluarga kerabat kan, keponakan kan. Kenapa dia nggak ajak anaknya Harun atau anaknya dia? Dia ambil Yosua yang tidak dari keluarganya, saudara. Dia ambil Yosua karena Yosua mendapat perkenanan Allah. Nah, saudaraku, kalau kita punya pemimpin yang dapat menangkap hati Tuhan, saudara. Kalau engkau mengikut dia dengan segenap hati dan tidak ada motivasi yang tidak benar waktu engkau mengikuti dia, hatimu murni, engkau tidak punya motivasi apapun, saudara, engkau mendapat perkenanan Allah di dalam hidupmu. Amin, saudara.
Dan Tuhan akan membawa engkau bersama-sama bergerak dengan pemimpinmu. Kau mesti tangkap itu saudara. Makanya saudara jangan pikirkan, loh kenapa ya kok Pak Johani ngajaknya itu aja. Kenapa ini yang diangkat? Enggak saudara. Waktu dia ajak orang saudara, Tuhan tuh ngomong ke dia, ini yang diajak. Seperti Musa, ajak Yosua. Nah saudara, kita mesti punya hati yang benar saudara. Motivasi hati yang benar. Seperti abdinya Musa, yaitu Yosua saudara. Waktu engkau mendapat perkenanan Tuhan, mata Tuhan tuh tertuju atas engkau loh. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang tahu banyak dituntut banyak. Betul saudara? Orang yang tahu banyak dituntut lebih banyak lagi. Kok orang udah punya jabatan ini, dikasih lagi. Kelihatannya seperti overload saudara. Bukan karena apa saudara? Karena mata Tuhan tertuju atas dia. Dan dia mendapat perkenanan Tuhan saudara. Ada orang yang enggak kerja, kok tambah lama tambah enggak kerja saudara. Kok enggak dikasih-kasih? Kok kayaknya enggak adil ya? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2. Itu talenta loh. Ada yang enggak dapat kerjaan saudara. Karena mata Tuhan tertuju atas hidupmu. Engkau mendapat perkenanan Tuhan, engkau dapat sesuatu bersama Tuhan. Amin saudara. Kau mesti tangkap itu saudara. Jadi kalau kita bergerak dalam musimnya Tuhan, kita bergerak di dalam roh saudara, engkau mesti tahu. Engkau ikutin pemimpinmu, apa yang dia lakukan bersama Tuhan, engkau akan dapat perkenanan Tuhan. Setiap kali ada apa-apa, Tuhan berkenan atas hidupmu, engkau yang dipilih. Nah saudaraku, seperti Yosua saudara, mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya lihat saudara, Yosua ini, dia tidak pernah ada di dalam situasi yang salah. Amin saudara. Waktu orang Israel bikin salah, dia nggak ada loh saudara di situ. Dia tidak pernah bikin kesalahan yang sama dengan lapis di bawah Musa. Ini luar biasa. Karena apa saudara? Dia berpaut kepada pemimpinnya. Dia melekat kepada pemimpinnya. Jadi ketika kesalahan terjadi di bangsa itu, dia nggak pernah ikut-ikutan saudara. Dia lolos istilahnya saudara ya. Dia nggak pernah ikut saudara. Saudara, koreksi hidupmu. Kalau hari-hari ini, kok kayaknya saya ini ada dalam situasi yang salah ya. Ada satu kesalahan, saya ada di situ. Oh, padahal saya nggak ikut-ikutan loh. Atau ada orang yang sedang bermasalah, kok saya ada juga di situ bareng sama dia. Kalau ada sesuatu situasi yang tidak mengenakan, kok saya juga ada. Nah saudara mesti koreksi. Kok saya ini selalu ada di dalam lapisan yang salah, saya selalu ada dalam situasi yang salah, saya selalu ada dalam lingkungan yang salah, dan saya selalu bergaul dengan orang-orang yang pada saat itu sedang bermasalah. Saudara mesti tahu, saudara mesti minta perkenanan Allah di dalam hidupmu. Amin. Seperti Yosua saudara. Kalau engkau dapat perkenanan Allah di dalam hidupmu, engkau tidak pernah salah di dalam melangkah. Saya ingat saudara, waktu kami KKR ke Surabaya, ini tidak selalu terjadi, tapi ini satu kejadian. Ada satu ibu-ibu, walaupun tidak selalu mengalami, nah saudara, ada satu ibu-ibu, saya nggak tahu dia tersesat atau memang ikut-ikutan, saudara ya. Kami tersesat di dalam gedung itu karena sudah malam dan liftnya sudah berhenti, eskalator sudah berhenti. Muter, akhirnya terpencarlah kami, saudara. Kami terpencar, ada yang ibu-ibu, ada yang ke sana, bapak-bapak ada yang pokoknya terpencar. Nah, ada satu ibu-ibu yang harusnya tidak harus berada di tempat kami, saudara. Karena apa? Kami harus kembali ke hotel. Nah, saudara, dan memang beberapa pemusik ikut. Karena Pak Johan bilang, ayo pemusik ikut saya. Nah, ibu ini, saudara, seperti tercerai dari bagiannya. Dia ikut kami, saudara. Kita ngobrol-ngobrol. Dan satu waktu, ternyata ada sekelompok orang masuk dalam situasi yang salah, saudara. Ditegur. Dan satu ibu ini, saudara, dia ikut kami dan dia tidak terima teguran. Dia dapat satu kasih karunia. Dan dia bilang gini, yang saya lakukan benar, saya ikut aja. Kemana pemimpin ikut. Jadi pemimpin kemana saya ikut, jadi saya aman. Nah dia memberlakukannya terus menerus ternyata. Jadi ketika selesai, ikut kami dan akhirnya ikut makan juga saudara. Sering ikut makan juga saudara. Jadi udah selesai, udah pulang udah sepi semua. Dia ikut kami terus saudara. Pas Pak John bilang lapar ya, ikut makan saudara. Ini hal yang simpel, ikut kepada pemimpin saudara. Terlebih kalau kita ikut kepada Tuhan. Dahsyat yang terjadi, amin saudara. Jadi saudara, 3 hal ini yang Tuhan pesankan. Yang pertama, percepatan ketika musim itu engkau masukin. Bergerak dalam musim Tuhan. Dan jangan puas
tinggal dalam satu musim di mana Tuhan telah membuat sesuatu yang dahsyat. Bergerak lagi karena musim yang baru lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Dan itu menggenapi musim yang sebelumnya. Yang kedua saudara, berlaku seperti pemimpin. Seperti Musa. Bisa lembutkan hati Tuhan. Kalau engkau punya karakter seperti Musa. Dan yang ketiga, secara pribadi kita harus ikuti pemimpin kita. Kita harus ikuti Tuhan. Kita harus ikuti Dia. Supaya kita tidak dalam situasi yang salah. Kita tidak di dalam lingkungan orang-orang yang salah. Tapi kita tangkap hatinya Tuhan. Oleh karena itu, Musa setelah dia tidak ada lagi, Yosua yang ambil estafet itu. Karena dia mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Amin saudara. Penting kita mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap 3 hal ini. Karena ini yang membuat kita bergerak cepat. Dan kemuliaan Tuhan boleh jadi di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, Allah itu baik loh bagi kita. Setiap kali kita melakukan segala sesuatu, setiap kali musim berganti saudara, Dia memberitahukan kepada kita. Amin saudara. Dia menyatakannya kepada kita. Setiap kali engkau mulai pada sesuatu yang baru di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, Dia akan nyatakan di dalam hidup kita. Karena kerinduan hati Tuhan, kita menjadi sesuatu yang baru bersama Dia. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, jangan puas dengan keadaanmu sekarang. Bergerak mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Amin saudara. Mari saudara kita berdoa. Kurabas syandakaya rabos sandakara papa papa papa. Kundakaya basende ke bahaya rabose. Umat yang bergerak, umat yang melangkah, umat yang berjalan, menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Umat yang tidak pernah menjadi loyo adalah umat yang Kau sediakan bagi wadah ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau berbicara secara detail untuk hatimu Tuhan. Untuk isi hatimu dinyatakan Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, biar tidak ada satupun perkataan-perkataanmu yang gugur. Bahkan Roh Kudus Engkau menyempurnakannya di dalam tiap-tiap kami Bapa. Karena untuk itulah kami dipanggil. Untuk itulah kami dipilih. Untuk dibedakan. Untuk dibedakan. Dan untuk membawa kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Karena Engkau berkata, ketika umatku bergerak sesuai dengan kehendakku, maka kedahsyatanku akan berjalan di depan mereka dan akan memberikan kemenangan di dalam hidup mereka. Peremukan boleh terjadi, tetapi kedahsyatanku tetap berjalan di depan mereka. Karena aku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa rindu untuk menyatakan kemuliaanku bagi umatku. Ketika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, merenungkannya dan melakukannya, maka engkau akan melihat bagaimana aku membawa hidupmu semakin naik-naik dan tidak pernah menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan engkau akan mengenal aku lebih daripada yang orang lain ketahui. Karena aku menaruh benih pengenalan akan aku di dalam hidupmu. Oleh karena itu, kerjakanlah keselamatan yang daripadaku dengan takut dan gentar. Dan jangan pernah bermain-main di dalam dosa. Karena aku menghendaki satu umat yang melakukan panggilan, yang bergerak semakin hari semakin besar, dan dunia dapat melihat bagaimana aku membuat satu perbedaan atas umatku.
Bapa, ini kami Tuhan. Kami berdiri di tempat ini dan kami katakan, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh belas kasih-Mu Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan. Dan oleh karena iman kepada Yesus, kami berkata, terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Dan kami minta jaminan Allah untuk kami boleh bergerak dan melakukannya tepat seperti yang Engkau mau ya Bapa. Diberkatilah umat-Mu siang ini Bapa. Diberkatilah setiap-tiap orang yang mendengar perkataan-perkataan Roh-Mu. Dan semakin besarlah kasih karunia-Mu di dalam hidup tiap-tiap kami Bapa. Karena Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Saudara, biar pagi ini saudara, untuk setiap firman yang Dia taruh di dalam hidup kita saudara, kita aminkan itu. Dan satu waktu Dia berbuah untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan mulia di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudaraku, biar segala kemuliaan hanya bagi Dia, biar segala penghormatan hanya bagi Dia. Sebelum Dia menaruh benih firman itu di dalam kita dan mengerjakannya, mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan bagi engkaulah umat pilihan Allah, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih dan yang setia, masuk di dalam rencana Allah yang besar dan mulia. Kau akan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupmu dan tidak pernah berkesudahan kasih setianya di dalam hidupmu. Ketika engkau mendengarkan perkataannya dan melakukannya, maka engkau akan melihat kebajikan dan kemurahannya yang mengikuti hidupmu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau yang hadir di tempat ini, dan bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, segala pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang berseru-seru Tuhan, dan kami menangkap seruan-Mu Tuhan sebagai sesuatu yang besar dan dahsyat boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk suara Roh-Mu Bapa. Terima kasih untuk manifestasi Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami umat-umat-Mu, kami katakan, diberkatilah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah kita.